Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roberto Kelvin dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat akan menjelaskan tentang perencanaan bendung. Tugas ujian akhir semester irigasi dan bangunan air 2. Bendung adalah bangunan melintang sungai yang berfungsi untuk meningkatkan muka air sungai agar bisa disadap. Bendung merupakan salah satu bagian dari bangunan utama. Bangunan utama adalah bangunan air yang terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama adalah bendung, bangunan pengelak, bangunan pengambilan, bangunan pembilasan, dan bangunan kantong lumpur. Sebuah bendung memiliki fungsi yaitu untuk meningkatkan muka air sungai dan mengalirkannya sebagian aliran sungai yang ada ke tepi kanan dan tepi kiri sungai untuk mengalirkannya ke dalam sebuah saluran melalui sebuah bangunan pengambilan jaringan irigasi. Fungsi bendung ini berbeda dengan fungsi bendungan di mana sebuah bendungan berfungsi sebagai penangkapan air dan menyimpannya di musim hujan. Waktu air sungai mengalir dalam jumlah besar dan yang melebihi kebutuhan. Air yang ditampung di dalam bangunan bendungan ini dipergunakan untuk keperluan irigasi, air minum, industri, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kelebihan dari sebuah bendungan yaitu dengan memiliki daya tampung tersebut, sejumlah besar air sungai yang melebihi kebutuhan dapat disimpan dalam waduk dan baru dilepas mengalir ke dalam sungai lagi dihilirnya sesuai dengan kebutuhan saja pada waktu yang diperlukan. Bendung juga dapat didefinisikan sebagai bangunan air yang dibangun secara melintang sungai, sedemikian rupa agar permukaan air sungai di sekitarnya naik sampai ke ketinggian tertentu, sehingga air sungai tadi dapat dialirkan melalui pintu sadap ke saluran-saluran pembagi, kemudian hingga ke lahan-lahan pertanian. Suatu konstruksi sebuah bendung dapat dibuat dari urungan tanah, pasangan batu kali, dan bronjong atau beton. Sebuah bendung konstruksinya dibuat melintang sungai dan fungsi utamanya adalah untuk membendung aliran sungai dan menaikkan level atau tingkat muka air di bagian hulu. Sebelum membangun sebuah konstruksi bendung, terlebih dahulu ditentukan lokasi atau di bagian sungai mana bendung tersebut akan dibangun. Ini terkait dengan wilayah atau luas petak-petak sawah yang aliran air irigasinya akan dibantu oleh adanya konstruksi bendung tersebut. Untuk keperluan perencanaan dan bangunan suatu konstruksi bendung, diperlukan pula data-data yang nanti akan dipergunakan untuk menentukan dimensi, luasan, dan bagian-bagian bendung yang perlu dibangun. Data-data tersebut misalnya data topografi, data hidrologi, data morfologi, dan geologi, data mekanika tanah, standar perencanaan atau yang disingkat dengan PBI, PKKI, PMI, dan lain-lain, data lingkungan, dan data ekologi. Selain itu, diperlukan juga data-data terkait dengan curah hujan di daerah tersebut, data debit banjir, data-data lain yang terkait dengan keadaan hidrologis daerah tersebut. Semua data-data ini dipergunakan untuk perencanaan dan pembangunan sebuah konstruksi bendung. Bagian-bagian bendung. Konstruksi sebuah bendung memiliki bagian-bagian tertentu. Bagian-bagian ini menopang seluruh konstruksi bendung. Setiap bagian memiliki detail dan fungsi khusus. Bagian-bagian inilah yang akan bekerja agar operasional sesuatu bendung dapat berjalan dengan baik. Bagian-bagian dari konstruksi bendung secara umum yaitu tubuh bendung, pintu air atau getes, pintu pengambilan atau intake, kolam perendam energi, pintu penguras.
Baiklah, hanya cukup sampai di situ saja video kita hari ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi.